Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Rian Syirazak Simatupang dengan NPM 4524210068. Dan pada video ini, kelompok kami akan membahas dua kasus nyata di mana konsep kalkulus dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang mana kasus pertama itu adalah tentang aplikasi integral untuk menghitung jarak tempuh, dan yang kasus kedua itu adalah aplikasi turunan untuk optimasi. Dan untuk setiap kasus kami akan menunjukkan penyelesaiannya melalui metode manual dan juga metode melalui menggunakan program dengan bahasa pemrograman Python yang nantinya akan dijalankan melalui Google Colab. Kita langsung masuk saja ke kasus yang pertama. Baiklah, saya akan masuk ke kasus pertama, yaitu bayangkan ada sebuah mobil yang lajunya berubah-berubah. Kecepatannya itu kita dapat modelkan dengan fungsi V, T sama dengan 3T kuadrat ditambah 2T ditambah 5 meter per second. Dan pertanyaannya adalah, kira-kira berapa total jarak yang ditempuh oleh mobil itu dari detik pertama hingga detik keempat dengan kecepatannya itu dapat dimodelkan dengan fungsi ini. Oke, untuk mengetahuinya, langkah pertamanya adalah kita nantinya akan menggunakan integral dengan batas bawah 1 dan batas atas itu 4. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan konsep dasar kalkulus, yaitu jarak adalah integral dari fungsi kecepatan ini. Nah, kita dapat menggunakan batasan tadi melalui pertanyaan kan dari detik 1 hingga detik 4. Artinya batasan bawahnya itu adalah 1 dan batasan atasnya itu 4. Nah, langkah pertamanya kita bisa melakukan integral dulu nih untuk fungsi ini, yaitu untuk integral dari 3T kuadrat itu adalah T pangkat 3, dan juga untuk yang 2T itu T kuadrat, dan untuk yang 5 itu 5T. Oke, kita udah dapat nih. Kita bisa masukkan ke fungsi ST sama dengan T pangkat 3 ditambah T kuadrat ditambah 5T. Untuk S ini itu jarak ya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa melakukan substitusi ke batasan yang pertama dulu, yaitu batasan atas ya. Kita bisa mulai dari batasan atas dulu, yaitu untuk T sama dengan 4. Kita substitusikan ke masing-masingnya ke dalam fungsinya, mendapatkan itu 4 pangkat 3 ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kali 4. Kita dapatkan di sini 64 ditambah 16 tambah 20 itu 100. Oke, itu untuk yang batasan atas. Lalu untuk yang batasan bawah itu T-nya sama dengan 1. Artinya untuk T sama dengan 1 itu 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 ya. Jadi kita bisa langsung aja 7. Oke, langkah terakhir itu kita bisa langsung kurangkan saja dari batasan atas dikurang batasan bawah, ya 100 dikurang 7. Kita dapatkan di sini jarak yang ditempuh oleh mobil itu adalah 97 ya. Jarak yang ditempuh oleh mobil itu dari detik 1 ke detik 4 ya kan, batasan bawah ke batasan atas itu 97. Itu menggunakan konsep integral. Kenalkan, nama saya Muhammad Hilmi dengan NPM 4524210066. Jadi secara manual kita menemukan bahwa jarak total yang ditempuh mobil tersebut adalah 93 meter. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa memverifikasi hasil ini secara digital. Sekarang, kita akan beralih ke penyelesaian digital menggunakan Python. Di sini, kita memanfaatkan library NumPy untuk kalkulasi numerik
dan matplotlib untuk visualisasi. Pertama, kita definisikan fungsi kecepatan Vt persis seperti yang dijelaskan Razak sebelumnya, yaitu ini, definisi fungsi kecepatan Vt. Kemudian, untuk menghitung integral, kita gunakan fungsi numpy.traps. Fungsi ini bekerja dengan membagi area yang di bawah kurva menjadi banyak trapesium kecil dan menjumlahkan luasnya, sebuah pendekatan numerik yang sangat akurat, yaitu yang ini, perhitungan digital numerik menggunakan numpy.traps. Langsung saja di bawahnya, ini adalah bentuk dari visualisasi yang nanti akan kita lihat dari codingannya. Nah, setelah kode dijalankan, kita mendapatkan hasil jarak tempuh sekitar 93 meter. Hasil ini sangat presisi dan mengonfirmasi perhitungan manual kita. Bagian terbaik dari metode digital adalah visualisasinya. Grafik ini menunjukkan kurva kecepatan terhadap waktu. Area yang diarsir dengan warna biru muda ini secara visual merepresentasikan total jarak yang ditempuh dari detik ke-1 hingga detik ke-4. Jadi, apa yang Razak hitung di papan tulis sebagai luas area, kita lihat langsung di sini dalam bentuk grafik. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara konsep kalkulus dan representasi datanya. Oke, kembali lagi ke saya. Kali ini saya akan masuk ke kasus kedua untuk membahas perhitungan manualnya. Oke, untuk kasus kedua itu tentang masalah optimasi ya. Kita mendapatkan persoalan. Ada seorang peternak, dia punya pagar kawat sepanjang 100 meter. Oke. Dan dia ingin membuat kandang persegi panjang di samping temboknya gitu. Nah, tembok ini itu berfungsi sebagai satu sisi. Artinya bisa anggaplah temboknya itu di sini ya. Oke. Ini temboknya, dan dia artinya hanya cukup membuat pagarnya itu di 3 sisi ini saja. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa ukuran panjang dan lebar kandang agar luasnya maksimal? Jadi yang kita tuh harus mencari panjang yang dapat kita modelkan sebagai X, dan lebarnya itu kita dapat modelkan dengan Y. Setelah kita dapat memodelkan ini adalah X dan ini adalah Y. Oke. Kita mengetahui bahwa si petani ini hanya cukup membuat pagar 3 saja dari 3 sisi gitu. Nah, kita dapat memodelkan bahwa sisi yang tegak lurus dengan tembok atau yang bagian ini itu kita modelkan dengan X. Ini X juga berarti. Dan ini Y. Ya, ini itu sisi yang sejajar sama tembok ya. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan satu fungsi, yaitu artinya 2x ditambah y sama dengan 100. Dari sini kita bisa nih mendapatkan jawaban untuk pertanyaan kita. Kita kan mencari berapa panjang dan lebar maksimumnya ya, agar kita bisa mendapatkan luas yang maksimum gitu. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan fungsi baru, yaitu artinya 2x ditambah y itu sama dengan 100 meter, itu yang ini dari soal tadi gitu. Nah, dengan fungsi ini kita bisa menjawab gitu, berapa kira-kira ukuran panjang dan lebar kandang agar luasnya itu maksimal. Caranya bagaimana? Masalah optimasi ini dapat kita selesaikan dengan mengaplikasikan turunan. Pertama kita buat dulu fungsi luasnya, yaitu A sama dengan panjang kali lebar X kali Y. Kita bisa substitusikan Y ya. Oke, dari gambaran ini kita bisa mengetahui bahwa 2x ditambah Y itu adalah 100 meter. Dan dari sini kita bisa pindahkan, kita bisa membuat fungsi Y sama dengan 100 dikurang 2x ya. Nah, langkah selanjutnya kita buat dulu fungsi luasnya. A itu adalah X dikali Y.
Dan dari sini kita bisa substitusikan sehingga AX itu sama dengan X 100 minus 2X. Ya. Oke, ini bisa langsung kita kalikan saja. Jadi 100X dikurang 2X kuadrat. Nah, ini untuk fungsi luasnya. Oke. Selanjutnya, timbul pertanyaan. Ini fungsinya ini untuk apa sebenarnya? Tujuannya adalah agar kita bisa melakukan operasi turunan. Yang mana hasil dari ini ada X. Nah, hasil dari fungsi ini diturunkan, hasil dari operasi turunan ini itu adalah 100 kurang 4X. Kita bisa misalkan ini adalah sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan X-nya. Kita pindahin ke sini. 4X sama dengan 100. Otomatis X-nya itu adalah 25. Kita sudah dapat nih X-nya 25. Dari sini tentunya kita bisa dapetin Y. Caranya kita bisa substitusikan ke sini X-nya. Iya, ke fungsi yang awal. Ya. Jadinya 25 ditambah Y sama dengan 100. Artinya Y-nya sama dengan 100 dikurang 25 kali 2. Ya, jadinya 100 kurang 50 sama dengan 50. Oke, sekarang kita udah dapat X dan Y-nya. Ya, Y-nya ini 50. Dan kita juga bisa dapat luas maksimumnya itu berapa dengan cara kita masukin ke fungsi yang ini. Ini kan luas maksimum ya. X kita udah dapat, itu tadi 25, kita kalikan saja dengan 50, itu adalah 1250. Ini semua kita dapatkan dengan kita memanfaatkan operasi turunan dan fungsi dari kalkulus. Dan saya Reno Budiman dengan NPM 45242101124. Berdasarkan manual yang telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya yaitu Muhammad Rinsi Razak Simatupang, di sini saya akan membuktikannya dengan skrip Python. Oke, sama seperti sebelumnya, di sini kita harus mendefinisikan fungsi luas AX sama dengan 100X min 2X2. Kemudian di sini ada X harus lebih dari 0 dan 100 min 2X juga harus lebih dari 0. Jadi, X lebih kecil dari 50. Kemudian di sini ada cari nilai X yang memberikan luas maksimum. Dan kemudian di sini ada plot fungsi luas. Dan berikutnya ada pengaturan plot. Dan di sini ada untuk menjalankan solusi. Oke, berikut adalah hasil output atau hasil dari skrip yang sudah kita jalankan. Grafik ini dengan jelas menunjukkan bagaimana luas kandang berubah seiring dengan panjang sisi X. Terlihat jelas di satu titik puncak dengan menggunakan fungsi NumPy argmax, kita bisa menemukan secara numerik di mana puncak ini terjadi. Dan hasilnya, persis seperti perhitungan manual kita, luas sebelum terjadi saat X sama dengan 25 meter, yang menghasilkan luas 1250 meter persegi. Titik merah pada grafik ini adalah bukti visual dari solusi yang kita temukan menggunakan turunan. Ini menunjukkan bagaimana turunan membantu kita menemukan puncak atau nilai optimal dari sebuah fungsi. Dan kasus kedua menunjukkan bagaimana turunan membantu kita menemukan titik optimal, baik itu nilai maksimum maupun minimum.